Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Sudah 2 minggu ini firman Tuhan sulit-sulit ya. Minggu lalu kita mendengarkan berbahagialah yang miskin. Sulit bukan? Miskin kok berbahagia. Hari ini tidak kurang sulit, sebab kita diminta mengasihi musuh, berdoa bagi musuh, memohonkan berkat bagi musuh. Sulit bukan? Sulit. Coba berdoa bagi musuh, coba mengasihi musuh. Sulit. Karena kalau bagi kita musuh itu kalau bisa ulek mukanya, itu kita. Tetapi kalau kita memahaminya dalam firman yang kedua, surat Korintus, apalagi kemudian disempurnakan dengan firman pertama dari kitab Samuel, tidak akan terlampau sulit lagi cara kita memahaminya. Yaitu apa? Kalau kita membuka firman yang kedua surat Korintus, kita diminta untuk beralih dari yang alamiah kepada yang rohaniah. Itu isi dari surat Korintus yang kita dengar sebagai firman yang kedua hari ini. Beralih dari yang alamiah menuju yang rohaniah. Kalau manusia berhadapan dengan musuh, alamiahnya bagaimana sih alamiahnya? Ya dibalas. Kalau perlu dibalas yang lebih kejam dan lebih bengis. Gitu. Kalau kamu menyakiti saya 1 kali, kalau bisa saya sakiti kamu 2, 3, atau 5 kali. Itu alamiah kan? Alamiahnya memang begitu. Tetapi hari ini kita diminta beralih murid-murid Kristus. Kalau hanya tetap begitu namanya alamiah. Alamiah itu seperti alam dunia, bahkan seperti binatang-binatang. Itu alamiah. Kalau contoh ada kucing disakiti, dia balas. Ada gogok disakiti, dia balas. Apakah murid-murid Kristus hanya mau sekelas kucing dan gogok? Ya kalau kamu mau, silakan aja. Tapi kalau saya kok pengen beralih dari apa yang alamiah menuju pada yang rohaniah. Berarti apa? Kita dengar contohnya di firman pertama dalam kitab Samuel. Barangkali kita bertanya atau mungkin memprotes firman Tuhan. Mengasihi musuh, betapa sulitnya. Apakah itu mungkin? Masa? Jangan-jangan cuma omon kosong. Apakah itu bisa mengasihi musuh? Tapi ada yang bisa loh. Tuhan beri contoh kepada kita firman pertama dari kitab Samuel, yaitu cerita mengenai Daud yang sedang dimusuhi oleh Raja Saul. Pada waktu itu Israel rajanya adalah Raja Saul. Daud belum jadi apa-apa. Daud orang biasa. Dulunya gembala ditarik ke istana, lalu menjadi pegawai istana, orang biasalah seperti kebanyakan kita pada umumnya. Tetapi kemudian Raja Saul merasa iri hati dan gondok kepada Daud, karena ternyata rakyat lebih mencintai dan mengeluh-elukan Daud. Maka Saul berencana membunuh Daud. Berarti Daud sedang ada dalam ancaman pembunuhan. Tadi yang kita dengar dalam firman pertama, itu Raja Saul pakai tombak ngejar-ngejar dengan pasukannya. Lalu sampai Daud ketangkep, bunuh, mati dia. Suatu ketika kemudian ternyata capek ngejar, Raja Saul tidur terngorok-ngorok. Tadi isi dalam firman pertama kalau masih ingat. Jadi Raja Saul tidur, tombaknya taruh sampingnya, nah kira-kira begitu. Ngoroknya mungkin lebih kencang daripada itu, gitu ya. Saking nyenyaknya, Daud datang ambil tombak. Harusnya kalau alamiah bagaimana menurutmu? Kalau alamiah, tombak sudah di tangan, bunuh, buak. Kalau saat itu mau Daud lakukan, tusuk dengan tombak, kemudian Raja Saul akan mengalami yang disebut MODAR, saudara-saudari. Mati dia, MODAR, mati dia. Kenapa? Sedang tidur terngorok-ngorok, tidur lelap, nggak mungkin bangun, tusuk langsung jantungnya, meninggal dunia, meninggoy di tempat dia. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud ambil tombaknya, pergi dari jauh, teriak, ini tombak baginda, kalau saya bisa bunuh kamu, sebenarnya bisa, tapi saya tidak bunuh kamu. Ini artinya apa? Ada perubahan dari yang alamiah menuju pada yang rohaniah. Berarti hari ini firman Tuhan ajari kita, saudara murid-murid Kristus, ternyata ada nalar yang lain kalau kita menyikapi permusuhan. Ada nalar yang lain kalau kita menghadapi orang yang benci kepada kita, yang memusuhi kita. Nalar yang lain seperti yang diteladankan dalam firman pertama. Ada loh contohnya. Lah Daud kan raja hebat. Waktu itu belum hebat. Tadi sudah saya katakan,
Daud masih orang biasa, sama seperti kita kebanyakan saudara-saudariku. Jadi ada nalar yang lain, sudah ada contohnya, perkembangan atau pergerakan dari yang alamiah menuju yang rohaniah. Jadi firman Tuhan hari ini ngajari kita, apa yang diajarkan kepada kita, ada yuk nalar yang berbeda dalam menghadapi sikap permusuhan dari orang lain. Mungkin ada yang ngomong, itu kan zaman dulu Daud, ada loh. Cerita atau kisah nyata dalam zaman modern. Siapa contohnya? Bapak Paus kita yang sudah almarhum, namanya Sri Paus Yohanes Paulus II. Ini contoh yang belum lama, jadi masih kita alami beritanya. Kalau kamu searching di Google masih ada. Bapak Paus Yohanes Paulus II diapakan sama orang, dijahati, ditembak dor. Hampir kena jantung, berapa milimeter lagi mati meninggal dunia beliau. Tapi akhirnya puji Tuhan selamat. Kemudian orang yang nembak di penjara. Sri Paus datang ke penjara. Apa yang dilakukan Sri Paus Yohanes Paulus II kepada yang nembak itu, saudara? Kalau yang alamiah diapakan? Ya paling enggak dipelototin, gitu. Gitu. Itu alamiah. Tapi beliau bergerak dari yang alamiah menuju pada yang rohaniah. Diberi senyum yang paling manis sedunia. Diampuni, aku mengampuni kamu yang sudah menembak aku. Berarti hari ini kita diajari oleh Tuhan, bisa loh manusia bergerak dari yang alamiah menuju pada yang rohaniah. Demikian hikmat firman hari ini, semoga menjadi inspirasi bagi kita. Shalom Alaikum.